Akhir hidup Abu Nawas, sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Abu Nawas, atau Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, lahir sekitar tahun 756 Masehi di Ahwas, Persia, kini Iran. Ia tumbuh menjadi penyair yang terkenal dengan kecerdasan, humor, dan syair-syair satire yang tajam. Abu Nawas dikenal karena keberaniannya dalam mengejek kemunafikan para pejabat dan menggambarkan kehidupan sehari-hari dengan jenaka. Ia juga sering membuat syair yang memuja anggur, pesta, dan kehidupan duniawi. Namun, perjalanan hidupnya mengalami perubahan dramatis menjelang akhir hayatnya. 1. Masa muda dan kehidupan penuh warna. Abu Nawas menghabiskan sebagian besar hidupnya di Baghdad, pusat intelektual dan budaya Kekhalifahan Abbasiyah. Ia sering diundang ke istana oleh Khalifah Harun al-Rasyid, yang terhibur oleh kecerdikan dan syair-syairnya. Banyak cerita humor Abu Nawas melibatkan dialognya dengan sang khalifah, menggambarkan betapa cerdiknya ia dalam memecahkan masalah dengan cara yang lucu namun bijak. Meski hidupnya penuh dengan kemewahan dan kenikmatan duniawi, banyak syair Abu Nawas juga menyindir kemunafikan para ulama dan pejabat istana yang korup. Syair-syairnya kadang membuatnya dibenci para ulama konservatif, tetapi kecerdasannya membuat ia sulit dijerat oleh musuh-musuhnya. 2. Awal pertobatan, pergolakan batin. Menjelang akhir hayatnya, Abu Nawas mulai merasakan kekosongan dalam kehidupan yang selama ini ia jalani. Cerita-cerita menyebutkan bahwa ia mengalami pergolakan batin yang mendalam, merasa bersalah atas kehidupannya yang penuh dosa. Suatu malam, Abu Nawas bermimpi melihat akhirat dan siksa yang menunggunya. Mimpi ini disebut-sebut sebagai titik balik hidupnya. Setelah mimpi itu, Abu Nawas menarik diri dari pergaulan istana dan mulai memperbanyak ibadah. Ia juga mendalami tasawuf dan menulis syair-syair sufistik yang penuh kerinduan kepada Allah. Syair-syairnya berubah, dari memuja anggur dan pesta menjadi ratapan penuh penyesalan dan harapan akan ampunan Tuhan. 3. Syair-syair pertobatan Abu Nawas. Beberapa syairnya yang terkenal pada masa ini menggambarkan betapa dalam rasa penyesalan yang ia rasakan. Salah satu syairnya berbunyi, "Tuhanku, aku bukan ahli surga, namun aku tak tahan di neraka. Maka terimalah taubatku, ampunilah dosaku." Syair ini mencerminkan kesadaran Abu Nawas akan dosa-dosanya dan harapannya yang besar akan rahmat Allah. Karya-karya sufistiknya juga menggambarkan konsep fana, lenyapnya ego dalam Tuhan, dan mahabbah cinta kepada Tuhan yang mendalam. 4. Intrik politik dan musuh-musuh di istana. Ada pula kisah yang menyebutkan bahwa pertobatan Abu Nawas tidak lepas dari tekanan politik. Syair-syair satire yang mengkritik para pejabat membuatnya memiliki banyak musuh di kalangan birokrasi Abbasiyah. Beberapa pejabat istana yang merasa terancam oleh pengaruhnya disebut-sebut merencanakan fitnah untuk menyingkirkan Abu Nawas. Menurut cerita ini, Abu Nawas sempat dipenjara oleh pihak istana atas tuduhan yang dibuat-buat. Selama di penjara, ia memperbanyak zikir dan menulis syair-syair yang mengungkapkan kerinduannya kepada Allah. Ada juga versi yang mengatakan bahwa ia diracun oleh musuh-musuh politiknya, namun kebenaran kisah ini sulit dibuktikan secara historis. 5. Wafatnya Abu Nawas dan makam yang dikeramatkan. Abu Nawas wafat pada tahun 814 Masehi di Baghdad. Sebelum meninggal, ia sempat berwasiat agar dimakamkan dengan sederhana. Ia juga meninggalkan sebuah pesan yang terkenal pada batu nisannya. "Wahai para pejalan, aku adalah bagian dari dosa-dosamu yang ditunda, maka berdoalah untukku agar dosamu diampuni." Makam Abu Nawas terletak di dekat Sungai Tigris, Baghdad, dan hingga kini sering diziarahi sebagai salah satu makam para sufi besar. Banyak orang datang untuk mendoakannya, terinspirasi oleh kisah pertobatannya yang mendalam.